Kamus merupakan buku rujukan yang menerangkan makna kata. Kamus berfungsi untuk membantu seseorang mengenal perkataan baru. Selain menerangkan maksud kata, kamus juga mungkin mempunyai pedoman sebutan, asal-usul suatu kata, dan juga contoh penggunaannya. Makna dasar yang terkandung dalam kata kamus yaitu ada pengetahuan, khususnya pengetahuan bahasa yang tidak terhingga dalam dan luasnya. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus merupakan buku acuan yang memuat kata dan ungkapan. Biasanya disusun menurut abjad berikut keterangan tentang makna, pemakaian, atau terjemahannya. Leksiografi adalah bidang ilmu bahasa yang mengkaji cara pembuatan kamus. Sebagian besar atau bahkan semua sarjana memiliki kamus, namun belum tentu diketahui bahwa penulisan kamus yang baik harus melalui berbagai proses. Dua nama besar yang mengawali penyusunan kamus adalah Samuel Johnson pada tahun 1709 sampai 1784 dan Noah Webster pada tahun 1785 sampai dengan 1843. Johnson, ahli bahasa dari Inggris, membuat Dictionary of the English Language pada tahun 1755 yang terdiri atas 2 volume. Di Amerika, Webster pertama kali membuat kamus An American Dictionary of the English Language pada tahun 1828 yang juga terdiri atas 2 volume. Selanjutnya, pada tahun 1884 diterbitan Oxford English Dictionary yang terdiri atas 12 volume. Perkamusan di Indonesia menurut catatan karya leksiografi tertua dalam sejarah studi bahasa di Indonesia adalah Daftar Kata Tionghoa Melayu pada awal abad ke-15. Daftar ini berisi 500 lema. Ada pula Daftar Kata Italia Melayu yang disusun oleh Pigafetta pada tahun 1522. Hardianto M. memaparkan bahwa kamus biasanya terdiri menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan memuat tentang susunan umum, ejaan, dan transliterasi, susunan abjad, susunan bentuk jadian sebagai subentry, nasalisasi, sumber-sumber, daftar pustaka, dan daftar singkat. Yang kedua ada isi, yang terdiri dari daftar kata yang disusun menurut abjad disertai dengan keterangannya. Yang terakhir ada bagian pelengkap yang biasanya disajikan dalam bentuk kata atau frase asing serta penggunaan kata tersebut dalam konteks kalimat. Fungsi kamus menurut Dr. Hamid Shodiq Khotibi. Yang pertama, menemukan makna sebuah kata. Yang kedua, menetapkan pelafalan dan cara pengucapan. Yang ketiga, menetapkan ejaan. Yang keempat, menelusuri asal-usul sebuah kata. Yang kelima, ada membedakan antara kata yang tak lazim dan tak terpakai, serta menjelaskan kata-kata yang murni dan serapan. Berikutnya ada mengetahui sinonim dan antonim. Lalu ada penggunaan kata-kata sastra dan peribahasa. Yang terakhir ada pengetahuan yang bersifat ensiklopedia. Menurut bahasa, kamus terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada monolingual atau eka bahasa. Kata-kata yang dijelaskan dan penjelasannya menggunakan satu bahasa yang sama. Yang kedua ada bilingual atau dwibahasa, menggunakan 2 bahasa yang berbeda. Yang ketiga ada multilingual atau aneka bahasa. Sekurang-kurangnya menggunakan 3 bahasa yang berbeda seperti Indonesia, Inggris, Arab secara serentak. Sedangkan menurut isinya, kamus terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada kamus khusus, yang berarti kamus yang temanya terbatas mengenai satu bidang saja. Lalu ada kamus umum, kamus yang berkonsentrasi pada leksikon-leksikon umum atau bahasa negara yang normatif dan banyak digunakan masyarakat umum. Berdasarkan tampilan, kamus terbagi menjadi 2 jenis, yaitu
Kamus dalam tampilan cetak. Jenis kamus ini ditampilkan dalam susunan kertas. Lalu ada kamus dalam bentuk elektronik atau perangkat lunak. Jenis kamus ini dapat diinstal pada media elektronik seperti komputer, laptop, ataupun handphone. Sedangkan menurut ukurannya, kamus terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada kamus besar. Kamus yang memuat semua kosakata seperti gabungan kata, idiom, ungkapan, peribahasa, akronim, singkatan, dan bentuk gramatika lain dari bahasa yang masih digunakan maupun yang sudah arkais. Lalu ada kamus terbatas, merupakan jenis kamus yang jumlah kata, makna, dan keterangannya dibatasi. Kamus ini disusun berdasarkan tujuan seperti kamus saku dan kamus pelajar. Berikut merupakan contoh dari masing-masing kamus. Secara umum, penyusunan kamus akan melalui prosedur seperti di bawah ini. Yang pertama ada perencanaan, lalu pembinaan data korpus, lalu pengisian dan pengabjadan data, lalu ada pengolahan data, dan yang terakhir ada pemberian makna. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.